Eh, ketemu lagi kita. Di mana lagi kalau bukan di channel Cyber TV Polda Sumut. Nah, kali ini kita akan bahas langkah-langkah polisi siber dalam penindakan kejahatan siber. Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran atau SE bernomor SE-11-11-2021 tertanggal 19 Februari 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri. Nah, lewat surat tersebut, Kapolri menegaskan kepada penyidik, polisi memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU ITE. Sigit meminta penyidik mengedepankan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Nah, terkait restoratif justice juga telah terdapat dalam program Virtual Police. Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan apa yang ditulis ada melanggar pidana. Mohon jangan ditulis kembali dan dihapus. Nah, bagaimana cara tim polisi virtual ini bekerja? Ya, kita jelaskan ini ya. Mulanya, polisi akan mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoax. Nah, serta hasutan di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Jika ada unggahan yang berpotensi melanggar pidana, Virtual Police akan mengambil tangkapan layar untuk dilakukan konsultasi dengan tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa, dan ITE. Agar terwujudnya misi ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, dibentuklah unit satuan kerja Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipit Siber yang berada di bawah Baris Krim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Gunanya mendukung pembuktian kejahatan siber. Ditipit Siber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas pendukung. Salah satunya yaitu Laboratorium Digital Forensik sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standar mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Berikut ini merupakan langkah-langkah peringatan yang diberikan polisi virtual sebelum dilakukannya penindakan. Pertama, polisi minta pendapat ahli. Nah, tim patroli siber telah meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE sebelum memberikan peringatan virtual ke terduga pelanggar UU ITE. Ia menegaskan peringatan virtual itu dilakukan berdasarkan pendapat ahli, sehingga bukan pendapat subjektif penyidik kepolisian. Nah, setelah 3 hal tersebut terpenuhi, barulah kita kirim peringatan tersebut, sehingga tidak subjektif oleh penyidik. Tapi sudah melalui tahapan verifikasi oleh tim ahli. Kedua, polisi beri pesan peringatan. Ditipit Siber melakukan patroli siber di media sosial, mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoax, serta hasutan di berbagai platform seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, kemudian tim patroli Ditipit Siber akan mengirim pesan berupa direct message atau DM melalui WhatsApp atau media lainnya berupa peringatan. Di dalam pesan tersebut disampaikanlah bahwa konten itu mengandung pelanggaran atau hoax. Ketiga, polisi beri pesan peringatan kedua. Lebih lanjut, penyidik juga memberikan pesan peringatan itu 2 kali ke seseorang yang diduga mengunggah konten hoax atau ujaran kebencian. Nah, dalam waktu 1 kali 24 jam, maka konten tersebut harus diturunkan. Keempat, polisi lakukan pemanggilan klarifikasi. Jika posting tidak diturunkan, penyidik akan memberikan peringatan lagi. Tetapi jika tidak ada perubahan, nah maka akan ditingkatkanlah ke tahap pemanggilan untuk dimintai klarifikasi.
Kelima, penindakan berdasarkan restoratif justice. Nah, lebih lanjut, di Tipit Siber juga menyampaikan sejumlah strategi untuk melakukan pencegahan. Yang pertama, edukasi, kemudian peringatan virtual. Setelah dilakukan peringatan virtual, kita lakukan mediasi, restoratif justice. Setelah restoratif justice, baru laporan polisi, sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restoratif justice, sehingga terciptanya ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan beragam. Wah, macam-macam dia kan. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice. Yang pertama, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Nah, itu ada di UU ITE pasal 27 ayat 3, pasal 207 penghinaan terhadap penguasa, pasal 310 dan pasal 311. Terhadap tindak pidana tersebut, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan itu tidak akan dilakukan penahanan mulai hari ini dan dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice. Kepolisian tidak akan menindak seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Nah, diingat itu. Jangan salah ya, kritik tersebut harus disampaikan secara beradab. Tetapi jika kritik disampaikan dengan menambahkan ujaran kebencian dan hoax, nah maka ditindaklah. Nah, hati-hati juga kita berbicara, harus sopan lah ya. Sekian dulu ya pembahasan kita, langkah-langkah polisi siber dalam penindakan kejahatan siber. Nah, kayak biasa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Yaudahlah, sampai ketemu lagi kita ya di video edukasi siber selanjutnya.